Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Kembali lagi selamat datang saya ucapkan dalam hari kedua di kelas dari LPP Akademisi Pelajaran Berbasis Game Edukasi pada Kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, beberapa dalam hal pembelajaran berbasis game edukasi pada kurikulum Merdeka. Di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian yang saya sangat banggakan dan saya hormati juga telah bersama kita Ibu Pemati Indriyato Rahmi Selamat Eskom malam. MPD. Selamat malam Ibu. Memberikan beberapa materi dan juga insight tentu kepada kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya review tentang kegiatan kita kemarin malam, bagaimana tentang pembelajaran berbasis game edukasi pada kurikulum Merdeka, yang kemudian bisa saya rangkum bahwa game edukasi ini adalah salah satu terobosan tentu dalam dunia pendidikan kita, agar dapat mengkombinasikan gaya belajar dan pembelajaran yang baru Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diberikan tugas mungkin oleh pemateri kita kemarin malam, bahwa Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk membuat akun terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan atau yang akan digunakan dalam praktek tentu membuat game edukasi ini. Mungkin nanti jika dalam prakteknya ada kesulitan dan juga kekurangan, Bapak Ibu menemui kesulitan, mungkin nanti bisa langsung di-sharing terhadap pemateri yang tentu akan memberikan jawaban-jawaban yang sangat bagus untuk bisa memperlancar kegiatan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, seperti biasa bahwa malam ini akan dibagi ke dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dari Ibu Indriyato Rahmi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik kepada Ibu Indriyato Rahmi dan seluruh peserta, mungkin tidak ada yang bisa kita tunggu lagi dalam kegiatan kedua kita pada malam hari ini, melainkan langsung kepada pemateri kita, yaitu Ibu Indriyato Rahmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin sebentar ya Bapak Ibu, saya ngangkat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Gimana hari Minggunya, hari Ahadnya? Jalan-jalan kemana bersama keluarga? Atau biasanya kan kita ibu-ibu fokus bersih-bersih rumah ya Bu ya. Iya, Tapi Alhamdulillah ya, malam ini bersemangat ya, kita sama-sama praktik. ya semangat, Bu. Mm-mm. Saya lihat di chat itu ada beberapa yang sudah menggunakan aplikasi ini yang sudah terconnecting dengan akun belajar. Alhamdulillah sudah ada yang pernah membuat. Nanti kita sharing Bapak Ibu yang mungkin pernah membuat, mungkin ada tips dan triks yang bisa dibagikan. Tapi bagi yang belum atau yang akan mencoba, kita step by step aja. Oke? Nah, pertama-tama saya semalam sampaikan ke Bapak Ibu semua untuk membuat akun dulu di dalam aplikasi Edukaplay-nya. Semoga semua sudah membuat. Izin saya share screen. Ya, share screen. Oke. Kita buatnya yang simpel-simpel aja ya. Artinya kita mencoba membuat konten yang ada di sini. Kembali lagi, namanya aplikasi itu dia online, biasanya berbasis website, ada bisa juga dibuka di smartphone dan lain sebagainya. Tapi ini kita membuka menggunakan website, tinggal klik aja www.edukaplay.com.
dan pastikan Bapak Ibu sudah membuat akun. Jadi nanti kalau sudah buat akun itu dia akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita akan mengklik dulu yang gambar tubuh seperti ini. Nah, kita apa namanya perkenalan dulu dengan interface-nya. Jadi di sini ada report, ada challenge, ada new activity. Report ini berisi laporan, challenge ini berisi challenges-nya, terus new activity ini berisi aktivitas yang akan kita buat seperti ini. Kembali lagi dulu ya. Jadi di dalam akun kita ini ada My Activity, aktivitas kita semua ada terpublish di sini yang sudah kita publish maupun yang sedang pending to publish ada. Terus yang sudah dipublish itu juga ada. Artinya kalau sudah dipublish itu sudah dimainkan seperti itu. Ada My Guys untuk tamu, kita bisa add add tamunya. My Favorite ini misalnya kita cari di pencarian yang kita klik My Favorite. Ada reports, ini berupa laporan-laporan yang sudah kita challenge, yang sudah kita bagikan. Ada inbox, notification, my plan, dan akun setting. Nah, ini akun setting ini berisi general dari data kita. Itu ada alamat email, ada first name, ada last name, presentation, country, dan juga default language-nya gitu. Jadi di sini ada kita bisa change email, kita bisa change password, atau kita bisa mendelete password kita yang ada di sini. Tapi kalau untuk membuat gitu ya, kalau untuk pertama kali membuat game, membuat gamesnya, itu kita pilih new activity. Oke, diklik new activity, nanti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam jenis aktivitas yang ditawarkan. Aktivitas-aktivitas game-game yang mungkin mana yang cocok yang untuk kita gunakan gitu. Misalnya kan yang pertama dulu yang akan kita buat ya. Nah, ini ada banyak ya, Bapak Ibu semuanya, ada banyak sekali. Ada sekitar 4 kali 4, 16, 17 yang bisa dicoba-coba. Mungkin nanti kalau waktunya di sini tidak cukup, mungkin nanti coba-coba di rumah, coba-coba sambil rebahan, mungkin dicoba di sekolah, mungkin sambil menunggu. Nah, kita coba yang Progi James. Create a pet equation that Progi James scrolls to get safely to share. Jadi, diklik dulu aktivitasnya. Salah satunya misalnya Progi James ini. Tinggal tunggu loading. Kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu dalam aplikasi online. Kalau di aplikasi online, ini memang kita itu kekurangannya satu, dia harus online terus. Tapi keuntungannya itu kalau keuntungannya kita bisa mengerjakan online, kita mencari gambar apapun secara online dan biasanya kalau kita tidak perlu harus memikirkan desain, kita tidak perlu harus memikirkan apa namanya uh, template-nya karena biasanya sudah disediakan. Itu paket praktisnya kalau kita menggunakan online. Jadi di sini give me a title and I will create your vlog. Jadi bisa juga kita memberikan title dan akan membuat Progi James-nya. Tapi sebaiknya kita akan membuat sendiri. Jadi ini adalah tampilan dari create equation-nya. Jadi ada beberapa step, ada pertama create, ada option, ada information, preview, dan publish. Jadi sebelum ke publish itu ada 4 step yang harus kita persiapkan. Lagi-lagi seulang Bapak Ibu, kalau kita membuat aplikasi online, ini dia aplikasi yang berbasis teknologi, ini yang memanfaatkan teknologi, itu dia rata-rata itu dia multimedia. Artinya kita bisa menambahkan multimedia files. Ini ada PNG, ini ada gambar, ada MP3, ada audio, ada web, dan lain sebagainya. Artinya available, bahkan suara pun juga bisa. Artinya dalam pertanyaan itu, dalam membuat pertanyaan, Bapak Ibu tidak hanya mengetikkan kata atau kalimat, tapi juga memanfaatkan multimedia files. Mungkin Bapak Ibu punya gambar, punya MP3 ataupun punya audio dan atau video yang memang
Bapak Ibu ingin jadikan itu sebagai soal. Tapi kita pakai yang simpel-simpel aja ya. Saya kalau praktikum apa namanya pakai yang simpel-simpel aja. Misalnya kita apa namanya buat soal yang matematika aja. Itu yang paling gampang karena nggak tahu capek mikirin kalimat-kalimatnya. Misalnya ini kita ketik dulu soal nih ya, penjumlah berapakah kalimat tanya ya. Ini soal yang paling simpel. Jangan penjumlahan pengurangan aja. Ini saya mohon maaf, ini mencari alternatif jenis soal yang paling simpel ya. Kalau pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materi Bapak Ibu dan konteks apa namanya materinya Bapak Ibu dan juga ke siapa yang akan dituju, ke kelas berapa. Itu bisa disesuaikan kok. Ini kalau Froggy James ini dia seperti multiple choice. Kalau di Kahoot itu dia sampai D, kalau nggak salah apa sampai E saya lupa. Tapi kalau di sini itu dia hanya sampai C pilihan jawabannya dan tidak bisa ditambah. Tuh. Jadi misalnya berapakah pengurangan dari 30 ke 10? Nah, ini saya cari soal yang paling gampang ya. Untuk soalnya itu juga kita bisa menggunakan menambahkan multimedia files. Di jawabannya pun kita bisa menambahkan multimedia files. Artinya ada kemungkinan mungkin Bapak Ibu memberikan soal gambar ataupun ada kemungkinan Bapak Ibu memberikan jawaban yang berupa gambar. Pilihan jawaban yang berupa gambar. Itu silahkan. Silahkan di kreasinya lah ya. Gitu. Tapi ini saya mencari soal yang paling gampang. Karena takutnya nanti Mas Yayan ngingetin masalah jam. Kalau saya sih samanya sampai pagi ya, tapi nanti Mas Yayannya nanti yang nggak bisa tidur. Gitu. Jadi berapakah pengurangan dari 30 dikurangin 10? Oke, misalnya A, B, C. Nah, jadi untuk memilih jawaban yang benar, tinggal Bapak Ibu klik di bagian jawaban yang benar. Ini diklik di sini, jadi tinggal dipindahkan bahwa yang benar itu adalah yang benar ya, 30 dikurangi 10 ya, 20. Nah, selanjutnya nanti di quality index ini dia akan seperti ini. Jadi you can publish the activity because the value is less than 25%. Jadi kita bisa publish aktivitas kita ini jika sudah melebihi 25%. Jadi kalau masih under di bawah 25% itu nggak bisa dipublish. Jadi kita tambah aja. Tinggal di add question, itu otomatis tersimpan, isi lagi. Ini saya pakai pertanyaan yang simpel ya, biar nggak nanti lama mikir jawabannya, lama juga mikir soalnya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi. Tuh. Jadi apakah ini hanya untuk anak SD? Oh enggak juga, karena ini bisa digunakan di usia dari dini maupun usia dewasa ya. Nanti kita ada pilihan usianya juga. Oke, kita saya percepat ya untuk bisa bikin soal paling tidak di atas 25%. Oke, ini. Nanti Bapak Ibu jangan mikirnya, aduh kok sama Bu Indri diajarinnya malah bikin soal anak SD ya, kayak gitu. Ini tapi saya hanya contoh aja ya. Saya hanya mencari alternatif contoh yang paling gampang untuk membuat pertanyaannya dan paling cepat gitu. Jadi seperti ini. Oke, jadi ingat ya, kalau sudah buat pertanyaan, terus nanti jawabannya, milih jawaban yang benarnya itu tolong dicentang di bagian jawaban yang benar. Ini bisa diklik duplikat seperti ini, atau bisa dihapus dan bisa diedit. Itu fasilitasnya ada. Cuman nambahin answer-nya itu yang nggak bisa. Ini sudah 30%. You can publish the activity but will not appear in the search engine because the value is less than 50%. Kita bisa publish tapi dia tidak akan ada di pencarian karena masih di bawah 50%. Ini kan kita sudah 35%. Ya minimal lah kita punya 10 soal gitu ya.
ini kalau aplikasi yang berbasis online gini, Bapak Ibu, memang kita tuh harus sangat tergantung dengan sinyal. Tapi saya rasa sekarang ini kita semua menggunakan aplikasi atau menggunakan smartphone yang terkoneksi internet. Sehari aja nggak koneksi internet itu kayaknya gabut deh. Saya yakin Bapak Ibu semua tuh pasti sehari nggak punya paket data itu sudah uring-uringan. Saya juga gitu soalnya. Jadi kalau nggak punya paket data, aduh, kayaknya saya tuh nggak punya kenalan, saya nggak punya teman gitu. Udah berasanya seperti itu saking apa namanya sudah ediktif banget dengan yang namanya internet ini. Tapi ya memang zamannya ya seperti itu. Cuman ya kita harus balance lah ya. Menggunakan internet juga tidak harus sampai ediktif ya, tapi artinya ada positif dan juga kebermanfaatan yang kita berikan, yang kita gunakan juga tentunya. Oke, saya percepat aja. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, nanti kalau mau bikin pertanyaan dalam bentuk gambar, silahkan. Ada fasilitasnya. Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini. Kalau jawabannya tinggal di-upload filenya. Jadi eh, inter apa namanya tampilannya ini tuh sangat mudah dikenali, sangat mudah dipahami. Ini saya sukanya dengan EduCaplay ini. Tampilannya itu nggak rumit. Jadi kita membuat apapun itu dengan melihat tampilan, melihat button, melihat tombol-tombolnya sudah paham. Oh ini untuk mengedit, ini untuk menghapus. Biasanya kan memang si pembuatnya juga akan menggunakan logo-logo yang memang itu logo melekat di otak kita. Jadi kalau logo-logo seperti bak sampah kok seperti ini pasti itu logo delete. Ini pasti edit, ini pasti duplikat. Jadi ini nggak rumit, apa namanya di apa namanya untuk mempelajari tampilannya itu sangat tidak rumit, sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diingat gitu. Oke, saya percepat aja karena waktu saya takut nanti habis waktunya untuk bikin soal aja. Oke, sudah berapa ini? Sudah 7, ini yang ke-7. Ini juga bisa kita yang mungkin ada di sini yang kayak saya gitu ya kadang-kadang juga bikin game ini bukan untuk mahasiswa saya tapi kadang-kadang bikin game untuk ponakan. Kalau mereka dekat sama saya ya saya kasih mereka main game ini daripada ngeliatin YouTube yang uncontrol tampilannya apa pencariannya kadang-kadang ngasihnya yang seperti ini. Ini udah 80%, jadi sudah hijau seperti ini artinya aktivitas kita sudah approve dan kualitinya sudah approve dan juga bisa dipublish dan juga dia ada di search engine-nya. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan secara online, tergantung iman apa tergantung niat ya. Niat kita kalau memang mau anu apa namanya bersemangat demi anak-anak kita, demi kelas kita yang lebih menarik, insya Allah kita pun apa namanya semangat untuk mempelajari. Karena saking banyaknya namanya tawaran aplikasi, tawaran apalagi sekarang banyak sekali namanya apa namanya tawaran-tawaran e-learning dan lain sebagainya itu banyak banget loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya kita kalau ada yang misalnya itu gratis, yang free-nya itu sudah menguntungkan, nggak masalah kita coba. Kalau memang kita akan terus gunakan, ya kita bisa membeli yang pro. Kalau memang itu sudah benar-benar aktif akan digunakan. Saya saya jadikan dia apa namanya ini kan gampang ya. Artinya kalau mau nambah soal itu tinggal add question aja. Langsung otomatis akan menambah apa namanya menambah soalnya. Tapi kalau misalnya agak lama loadingnya itu tergantung dari kualitas internet kita.
Nah, ini sudah ada 10 pertanyaan. Kalau mau diedit bisa banget, tinggal pilih pertanyaan mana yang mau diedit, tinggal diklik aja di bagian samping ini untuk mengedit. Klik, tinggal dipilih edit aja posisinya. Tuh. Ya mungkin kadang-kadang kita lupa ya salah. Jadi sudah 80%, jadi sangat sudah bisa di aktivitasnya sudah bisa dipublish dan juga sudah bisa di set engine. Setelah itu apa? Setelah kita meng-create pertanyaan, hampir semua sama ya Bapak Ibu. Agak lama saya sedikit menjelaskan di Froggy James ini. Ini sebagai pengalaman ya. Jadi ada 17 aktivitas yang ada di sini. Salah satunya Froggy James. Semua aktivitas, semua kuis, semua tawaran kuis yang ada di sini, aplikasi kuisnya, itu pilihan kuisnya, itu pasti dia di-create dulu, option, information, preview, baru dipublish. Jadi semuanya itu pasti akan kita create dulu pertanyaannya, gitu. Dan semua pertanyaan itu available, dia tidak hanya berupa teks seperti ini, tapi juga dapat diberikan pertanyaan berupa gambar maupun video maupun audio. Jadi tinggal dipilih new file, tinggal dicari di mana Bapak Ibu menyimpan gambar, menyimpan audionya. Tentunya kita kan biasanya memang harus sudah mempersiapkan itu ya. Kalau memang mau merancang sesuatu itu harus dipersiapkan. Nah, seperti itu ya. Tidak hanya dari pertanyaan, tapi answers-nya pun, jawabannya pun juga itu bisa available untuk gambar saja. Oke. Kalau untuk jawabannya, ini hanya untuk gambar saja. Untuk yang di Froggy James. Jadi pertanyaannya bisa berupa gambar, jawabannya juga bisa berupa gambar. Mungkin nanti ada Bapak Ibu punya soal yang apa namanya, yang pertanyaannya kalimat tapi jawabannya berupa gambar, atau mungkin ada kadang-kadang yang kadang-kadang itu yang sering bingung itu kalau yang matematika atau fisika gitu, atau mata pelajaran yang ada rumus-rumusnya. Sering banget saya dapat pertanyaan, Bu, gimana kalau misalnya rumus? Kan kadang-kadang nih ya, bukan kadang-kadang, ada beberapa aplikasi yang memang nggak support dengan mengetikkan rumus ke dalam tampilan itu, nggak available untuk rumus. Jadi saya lebih prefernya itu nanti eh, rumusnya atau rumusnya itu di capture, dijadikan gambar. Nanti bisa jawabannya baru berupa hasil akhirnya, atau mungkin berupa kalimat apa namanya pertanyaan tapi jawabannya mungkin dalam bentuk rumus. Itu juga bisa. Artinya kalau yang rumit ini kan guru matematika yang pakai rumus, yang menggunakan rumus pasti nggak bisa menggunakan Educaplay ini karena nggak ada fasilitas untuk menambahkan simbol dan lain sebagainya. Tetapi mungkin bisa alternatifnya adalah soal-soal tersebut dijadikan gambar, dijadikan JPEG, lalu itu yang diupload. Itu sih, itu hanya tips dan triks aja untuk mensiasati jika memang di dalam aplikasi ini tidak memungkinkan untuk menggunakan simbol, rumus, dan lain sebagainya. Setelah kita merasa yakin, kita sudah membuat pertanyaan, oke. Setelah itu pilih option. Nah, di sini kita akan melakukan setting. Berapa number errors in this deep game alias oleh efek the store. Kita apakah men-setep maksimum numbernya. Number of life. Ini saya senang banget karena artinya kita bisa memberikan apa namanya nyawa ya. Biasanya kan kalau ada di game-game itu kan nyawanya lagi 2, nyawanya lagi 3. Jadi kita bisa. Kalau mau 1 juga boleh, silahkan. Dipilih aja number of life-nya 1. Jadi sekali mengerjakan langsung sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Itu boleh. Atau Bapak Ibu mau nambahin nyawanya jadi 10, 6 juga boleh. Jadi anaknya sampai yang main game itu sampai 7 kali bisa mencoba, itu silahkan ya dari Bapak Ibu semuanya yang untuk men-setting. Timer saya biasanya sih kasih 1 aja deh nyawanya, lagi nggak berbaik hati gitu ya. Kalau silahkan ya mau 1, 2 kali. Time bisa di set time answer each question, artinya kita bisa memberikan time limit untuk setiap pertanyaannya. Kalau pil hijau berarti diizinkan, kalau tidak diizinkan berarti Bapak Ibu akan mengklik untuk tidak, warnanya abu gitu ya. Ini Educap Play ini cantik banget warnanya, hijau seperti itu tuh hijau yang
tidak di mata itu nggak sakit gitu. Jadi benar-benar bisa melihat tampilan Educable ini agak lama karena warnanya lebih hijau gini yang bikin mata sejuk. Itu enaknya. Jadi number of life-nya juga bisa diisi bisa tidak. Artinya kalau mau dikasih nyawa lebih ya untuk bisa mengulang silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tinggal diklik aja. Kalau hijau artinya oke, kita setuju. Kalau abu seperti ini artinya kita tidak setuju. Artinya tidak menerapkan eh, settingan tersebut. Kalau time biasanya lebih enak itu dikasih waktu misalnya 20 detik per question atau mungkin dipercepat aja bisa jadi 15 detik per question. Tergantung Bapak Ibu mau mentreatment anak didiknya seperti apa. Shuffle question order, apakah pertanyaannya akan di random? Oke, silahkan bisa dipilih atau mau di random atau tidak. Question per game ini total numbernya 10. Bisa juga ditambah gitu ya. Tapi kita sudah membuat 10 pertanyaan. Privacy, ini kita pilih public. Oke. Terus identification, ini sudah biarin aja. Nah, terus yang paling penting itu adalah color, ini sudah juga semua. Color backgroundnya, ini karena kita yang tidak menggunakan yang berbayar, jadi kita udah biarin aja dulu seperti ini. Ya. Setelah itu nanti di information, language-nya adalah di sini tidak ada Indonesia, dia masih English. Ini hanya language aplikasinya ya. Nah, titel jangan lupa nanti diisi titelnya. Misalnya game edukasi apa ya? Mat- matematika dasar. Mungkin gitu ya. Nanti silahkan, titel tuh wajib diisi ya. Nanti kalau nggak diisi, nanti dia nggak bisa di-publish. Setelah itu description, bisa diisi. Enter here the description activity. Belajar matematika dengan mudah, menarik, dan menyenangkan. Silahkan ya, kalau deskripsi mau diisi apa aja. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik dan benar, boleh. Tapi mungkin kita bisa isi dengan kalimat-kalimat yang menarik. Recommended age. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Jadi rekomendasi usia untuk di apa namanya di dalam pertanyaan ini. Jadi kalau di Froggy James itu memang di sini apa namanya spesifikasi age-nya itu maksimal 20 tahun. Kalau di sini ya gitu. Tapi di unspecified juga bisa. Artinya mungkin Bapak Ibu ini untuk umum atau ini untuk yang adult gender silahkan. Artinya ini tidak wajib kok diisi gitu. Ya, tapi ya cobalah kita isi ya. Ini misalnya apa? Scratch areanya, area pengetahuannya di bagian mana? Kita tulis saja matematika, maths. Ini adalah teksnya bisa diisi. Nah, setelah itu ada preview di sini untuk melihat tampilannya. Nanti tampilan ini kan preview ya, artinya masih tampilan tampilan coba-coba. Ini seperti ini tampilannya. Kalau sudah yakin bisa di start seperti ini. Suaranya kedengeran nggak? Ini ada suara sih sebenarnya. Oke, nanti seperti ini. Berapakah pengurangan dari 20 dikurangin 7? Mulai. Salah ya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu cara mainnya. Karena tadi hanya satu nyawa, berarti satu kali aja. Nah, Bapak Ibu mungkin, oh, saya tambah aja deh nyawanya jadi 2. Oke, berarti nanti nyoba sekali. Kalau salah, ya akan ada lagi nyawanya. Tapi 20 kurangin 17 berapa tadi? 20 kurangin 7, apa saya salah ya? Oh iya, betul kan. Tadi makanya tadi pas saya coba 20 dikurangi 7, 13 ya. Tadi pas saya sampai 13 kok saya mati. Ternyata sayanya yang salah bikin jawab soal. Oke, seperti itu ya. Review itu kita gunakan sebelum mempublish. Jadi mungkin ada kesalahan yang kita buat, jadi kita bisa mengedit. Nah, kalau sudah terpublish nanti ke publish apa namanya dicoba oleh siswa malah menjadi hal yang
Kalau salah gitu kan bisa jadi membingungkan bagi mereka gitu. Jadi apapun itu, setiap aplikasi online itu pasti ada previewnya. Preview ini digunakan untuk kita mencoba dulu sebelum kita siap-siap untuk mempublish apa yang kita buat gitu. Setelah yakin ya, mungkin 100% yakin, oke, kita preview ulang lagi. Tadi kan nyawanya saya tambah 2 ya. Nomor ads ini karena premium license kita masih free ya. Jadi kita start lagi. Tadi kan random pertanyaan. Oke, berapa warna 30 ke 10? Oke, ini. Kalau misalnya saya pilih nol, saya mati. Tapi karena tadi kita pilih nyawa 2, jadi masih bisa mengulang lagi untuk mengerjakan. Oke, ini 16. Ini 13, sudah benar. 8 tambah 5, 13. Oke, kalau 10 tambah 2. Nah, misalnya ya, ini mati. Berarti karena sudah setting dua kali apa namanya 2 kali live-nya, berarti kita hanya diizinkan untuk 2 kali bermain. Seperti itu ya. Ini bagian apa namanya bagian ininya. Oke, bagian previewnya. Untuk halo, ada suara. Nah, untuk yang mau disetting lagi silahkan. Artinya sebelum mempublish itu masih bisa kita lakukan settingan di dalam option. Ya, ini settingannya number of live-nya 2, tadi second per question-nya 15. Setelah yakin semuanya, baru kita publish. Well done. Oke, what you want to do? Apa yang ingin kita lakukan? Apakah kita create challenge atau share? Kalau create challenge, ini nanti akan diberikan game pin. Kalau di share, itu nanti kita akan share link. Kita create challenge dulu ya. Create challenge, itu nanti game pin-nya seperti ini. Ini game pin ini yang kita share ke mana namanya? Ke peserta didik kita. Mungkin Bapak Ibu mau coba kali ya. Ini game pin-nya deh, coba deh. Nanti kalau game pin ini Bapak Ibu bisa mainkan itu melalui websitenya juga. Tuh, saya stop share aja ya. Saya ganti browsernya dengan browser yang lain. Izin saya share screen. Nah, oke. Nah, kita kan mau coba nih menggunakan apa namanya browser yang lain. Close ya. Oke. Oke. Kita share. Ini aplikasinya. Nanti game pinnya itu ada di sini, enter your game pin. Jadi tinggal kita klik, terus enter game pin yang tadi. Ini juga hampir mirip dengan aplikasinya Kahoot ya, yang kalau seperti ini. Tinggal dimainkan nanti seperti ini. Ini untuk tinggal di start untuk memainkan gamenya. Kalau kita pakai pin. Tetapi kalau mau diberikan challenge, diberikan nano juga bisa. Kita stop share. Kita kembali lagi ke Maxstone. Di Maxstone-nya. Tadi kan kita sudah game pin-nya. Nah, terus kalau Bapak Ibu mau melihat lagi, oh my God. Bentar. Saya login ulang ya. Oke, login. Saya menggunakan, tadi saya keluar. Oke, nah, jadi yang sudah kita buat tadi itu bisa kita lihat di publish. Oke, ini saya sudah masuk lagi ke dalam aplikasinya. Jadi tadi kan Bapak Ibu share game pin sudah. Sekarang kalau Bapak Ibu mau edit, aplikasi itu juga bisa. Tinggal pilih masuk ke dalam login lagi, pilih My Activity. Di sini ada My Activity pertama. Nanti ada pending to publish sama ada publish set.
Jadi sudah dipublish itu nanti di sini ada matematika dasar tadi itu. Kalau mau diedit, silahkan pilih option ini, lalu pilih create challenge, edit, duplicate, download, print. Seperti itu. Tapi kalau untuk mau dibagikan, pilih ini, di-share. Jadi nanti linknya ini yang bisa di-share. Kita bisa share link ke Google, Microsoft Google Classroom atau yang lainnya. Atau misalnya kita mau create challenge yang baru. Gitu. Silakan ya, jadi bisa kita edit di situ. Ini matematika ini bisa kita share linknya ini untuk main. Di copy linknya. Kita stop share dulu. Saya ganti lagi browsernya. Oke, tinggal di paste ke dalam browser. Someone has login with your account in another location. Kita pakai browser yang lain aja deh. Biar gampang dilihat perbedaannya. Oke, ini saya pakai browser yang lain yang tidak terlihat, yang tidak login dengan akun manapun. Bentar ya, lagi loading. Oke, sebentar. Paste. Nah, ini saya menggunakan, kelihatan enggak Mas Wayan? Mas Hanu, Mas Yayan? Nah, Kelihatan, Bu, kelihatan. ini saya share link. Ini saya share link. Kalau share link nanti tinggal linknya yang di-share, terus paste, nanti akan muncul seperti itu. Matematika dasar yang membuat Indri. Ini belum login ya, jadi login to write comment itu belum. Ini saya belum login, jadi cuman mainin aja. Pilih start untuk memainkan. Seperti itu. Nah, ini kalau yang untuk Rogi James. Bagaimana kalau yang lain itu kita coba satu lagi. Ini masih ada waktu kan Mas Pak Pak Yayan? Masih, Bu. Masih ada waktu. Iya, masih ada waktu ya. Oke. Tadi yang Progi James. Nah, misalnya tadi Progi James tampilannya seperti itu. Ini kita misalnya buat matching pairs. Ini saya suka karena dia new version. Ini versi terbaru ya. Ada beberapa game yang memang new version. Ini yang matching pairs. Ini menarik menurut saya. Itu kita coba ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau matching pairs itu kan menyamakan yang kiri dan yang kanan. Jadi sama dengan seperti yang lain, yang pertama tadi, tampilannya sama persis loh ya. Jadi setiap aktivitas itu, tampilan membuat soalnya itu tidak berbeda. Dia pasti akan ada create, ada option, ada information, preview, sama publish. Cuman hanya saja create pertanyaannya disesuaikan dengan aktivitas tersebut gitu kan. Tapi kalau Progi James tadi kan multiple choice, jadi memang ABCD, matching pair seperti ini. Jadi tampilannya sama. Jadi kita tidak akan bingung. Oh, pertama step satu yang akan dilakukan adalah meng-create. Terus baru pilih option, baru information, baru preview, baru publish. Yang berbeda hanya aktivitasnya. Karena memang aktivitasnya kan berbeda-beda. Ada yang teka-teki silang, ada yang matching pairs, ada yang apa namanya kalimat yang harus disambung. Jadi blank in the blank itu beda-beda. Itu aja yang berbeda. Misalnya kalau matching pairs ini misalnya bunga. Bunga itu mawar. Maaf ya kalau misalnya salah ya. Kita add lagi. Add pair. Bunga itu kan salah satunya adalah mawar. Oh, Hewan mohon itu izin, Bu. sama... Ah, Oke, yang di share kenapa? screen masih terlihat di layar saya yang EduCop Play. Ibu udah Yang share mana screen yang terlihat? lain? Yang Yang di Oh, share EduCap Play masih terlihat. chat. oh astaga, sorry saya belum stop screen ya. Iya, Oke, saya ulang ya. ya. Oke, Bu. Terima Mohon maaf kasih. sebelumnya, Bu. Oke. Oke. Nah, ini ya, mohon maaf ya. Jadi, saya ulang lagi, hewan, nama apa tadi ya, hewan, misalnya kucing. Oke, ini saya back dulu ya, saya back dulu. Jadi, eh nah, setelah itu kan, setelah kita membuat Progi James,
itu kita mencoba membuat aktivitas yang lain, new activity. Kita, kita ini mohon maaf ya, to able to create new activities, you must complete your unfinished activity. Karena saya punya aktivitas yang belum selesai, tapi pada intinya seperti ini. Oke, saya klik ulang lagi. Jadi tadi saya membuat matching pairs. Ini dia matching pair saya yang saya buat. Sekarang saya mau edit. Nah, setelah tadi kita membuat Progi Jam, sekarang kita membuat matching pairs. Jadi yang saya tekankan adalah setiap aktivitas itu dia tampilannya sama. Kita pertama meng-create, setelah itu memilih option, setelah itu information, preview, dan publish. Sama quality index-nya. Artinya quality index itu adalah yang memang yang memang bisa untuk dipublish dan tidak gitu. Jadi dia memang aplikasi ini memberikan maksimum yang dari minimum sampai maksimum yang harus kita buat gitu. Jadi yang berbeda hanya bagaimana membuat soalnya aja gitu dan menyesuaikan dengan template. Tadi Progi James ABCD berarti ABC, berarti kita membuat soalnya ABC. Kalau Progi James, kalau matching pairs ini dia adalah mematchingkan ke kolom satu dengan kolom yang lainnya. Kalau misalnya nanti kita buat teka-teki silang, berarti kita akan membuat pertanyaannya seperti teka-teki silang. Kalau teka-teki silang kan pertanyaannya ada clue dan juga ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya fill in the blanks berarti ada kalimat yang satu kata yang dikosongkan. Ini kita coba membuat matching pairs. Misalnya bunga itu salah satunya adalah mawar. Ini matching dengan mawar. Hewan matching dengan kucing. Mohon maaf ya kalau salah ya. Hewan dengan kucing. Misalnya eh, rumah biasanya ada sama pintu. Kan namanya matching ya. Terus ini sudah 50%, kita tambah lagi. Misalnya laut itu ada ikannya. Laut itu ada kapal. Ini. Lalu, artinya pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memang ini kan kita mencoba untuk membuat matching pair ya. Pesawat. Saya nggak perlu bikin banyak-banyak yang Bapak Ibu ya, biar bisa nyoba yang lain. Jadi ini matching pairs. Dia tidak ada benar dan tidak ada kalau multiple choice ABC tadi itu kita harus memilih satu jawaban yang benar dari tiga. Tapi kalau matching pairs ini kita mencoba untuk mencocokkan kolom satu dan kolom kedua. Oke, setelah ini kita coba dulu hanya 5 pertanyaan. Lalu pilih option sama dengan yang tadi personal mistakes. Kita apa namanya? Kita berikan available. Jadi ini number of lives, kita mau berikan nyawanya berapa. Oke, misalnya kita kasih nyawanya 2, terus time, apakah Bapak Ibu mau memberikan timer. Oke, nah ini second per ini 30 detik ya, agak kelamaan. Misalnya kita kasihnya itu yang hanya 15 detik setiap pertanyaan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu information, jangan lupa kita bikin apa namanya titelnya matching pair quiz. Nah, mencocokkan. Quiz mencocokkan biar lebih Indonesia ya. Mencocokkan description dan kata dengan baik. Oke, nah spesifikasi X-nya bisa diisi berapa, tidak isi juga tidak apa-apa. Oke. Setelah itu preview untuk melihat hasilnya. Oke, start. Ini kita preview ya. Jadi di previewnya seperti ini. Jadi kan namanya matching pairs ya. Bunga nanti matching pairs-nya dengan mana? Misalnya mawar. Hewan matching pairs-nya dengan mana? Misalnya ada yang pilih kucing. Nah, hewan itu dengan kucing betul. Laut misalnya milihnya dengan pesawat. Langsung game over. Tapi karena tadi nyawanya 1 ya, saya lupa. Kita cek dulu tadi nyawanya saya tulisnya berapa. Oh 2.
Tuh. Jadi nyawanya dua, berarti kita masih ada satu lagi untuk memainkan. Setelah yakin, itu kalau memang sudah yakin dia benar, baru dipilih publish. Sama dengan yang tadi, ada create challenge atau share the link. Misalnya kita pilih share aja linknya, nanti tinggal di-share aja linknya ini untuk digunakan. Atau mungkin bisa kita embedded ini di dalam website. Tapi kan agak rumit ya, ini harus website. Jadi share link aja untuk bisa memainkan. Itu yang untuk yang matching pairs ya. Jadi tidak bisa kita lanjutkan membuat aktivitas jika kita tidak menyelesaikan editingnya. Kalau sudah ada di publish, dia akan semuanya akan muncul di publisher-nya. Semua akan ada di sini. Ini bisa diedit ulang dan bisa di-share ulang. Itu silahkan. Aktivitas yang lain lagi, misalnya setelah matching pair ada word search puzzle, ada cross puzzle, fill in the blank dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu kita ini kan belum menggunakan akun premium, jadi mungkin agak sedikit ada terbatas dalam kita membuat soalnya. Gitu. Ada beberapa fitur di sini yang saya lihat tidak bisa membuat pertanyaan yang lebih dari 5 gitu. Misalnya apa lagi? Misalnya kita coba yang cross puzzle ya. Ini adalah pertanyaan teka-teki silang. Gitu. Jadi kita klik new activity cross puzzle, nanti sama seperti sebelum-sebelumnya, ada create, ada option, ada information, preview, dan publish. Itu sama banget. Dan ada quality index yang untuk memberikan saran kepada kita apakah kita bisa publish atau tidak. Yang membedakan hanya cara memasukkan soal. Lagi-lagi saya ingatkan cara memasukkan soal. Jadi create cross puzzle, kalau kita sebutnya teka-teki silang. Jadi misalnya katanya adalah mawar. Misalnya katanya adalah air, misalnya gitu ya. Jadi apa ya kalau air itu? What here the definition of what? Air. Apa Mas Yayan? Sesuatu yang mengalir gitu ya. Tidak Iya. berbau, tidak berbau dan berwarna. Itu kali ya kalau air ya. Berwarna. Agak keras ya mikirnya kalau di cross puzzle ini. Nah, bisa kita tambah lagi add word. Nah, nanti dia akan add word. Nah, seperti ini kan sudah ada air. Terus misalnya ada ikan, hewan. Nah, nanti kan seperti ini loh. Dia langsung akan membuat seperti ini. Ikan. Ikan itu clue-nya adalah salah jenis hewan, betul nggak ya? Hidup di air Yang hidup di air dan dengan insang. bernafas dengan insang. Itu ikan. Oke, kita tambah lagi Edwardnya. Misalnya tadi kan ada air, ikan, mungkin kita pakai klik Ayam. Edward. Ayam. Bapak Ibu mungkin saya dibantu nih kalau misalnya pakai ayam, apa ini? Ayam, Hewan berkaki dua. jenis hewan Hewan berkaki dua, berkaki dua. hmm, Dan dan jenis suka hewan berkaki berkokok. dan suka berkokok. Oke, bagus nih. Oke, setelah itu Bagus tuh tambah jadinya. lagi Edwardnya. Ikut mikir ya. Tapi seru Ah, loh M. bikin kayak gini tuh. Ini ada ayam M. tadi. Kita coba ambil dari M. M-nya makan. M-nya Makan. manusia. Oh, manusia. Manusia itu apa? Misalnya Memiliki mata dua. Makhluk hidup. makhluk hidup. Makhluk Gimana Bu? hidup yang Makhluk hidup memiliki bernafas Berjenis laki-laki. jenis laki-laki. berjenis laki-laki dan perempuan Perempuan bernafas bernafas dengan menggunakan paru-paru. hidung. Paru. Paru ya. Iya. Kayak misalnya ini ya. Ini kita coba aja dulu buat berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, 4 Tadi ya. Oke. 5. Rasa sudah oke, artinya sudah benar. Jadi tinggal pilih option. Ingat ya. Jadi
Ini enaknya, jadi dia tampilannya itu menarik dan juga gampang diingat. Artinya aplikasi ini nih nggak rumit, nggak harus berbeda-beda setiap aktivitasnya. Yang berbeda hanya jenis soalnya, itu doang yang berbeda. Tapi kalau tampilan-tampilannya, tools-toolsnya itu dia sama. Sama Penniless Mistake, tinggal kita aktifkan untuk memberikan number of lives, nyawa dia untuk mengerjakan. Mau diaktifkan silahkan, tidak juga boleh. Karena tidak kita aktifkan ya. Timer ini nanti dia second per cross puzzle. Mungkin kalau puzzle agak lama kita mikirnya, mungkin kita kasih dia 20 detik untuk mikir. Oh, gitu ya. 25 aja deh, Gitu. kasihan mungkin gitu. Terus information tetap ya harus diisi titelnya. Maka teki silang tuh. Terus deskripsinya silahkan dijawab dengan benar. Dengan baik dan benar. Nah, bisa recommendation aja bisa diisi silahkan. Lalu pilih preview. Nah, ini preview ini kita untuk mencoba sebelum mempublish. Jadi kita pilih start. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Oke. Jadi hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Tinggal ikan. Terus jenis hewan berkaki dua dan suka berkokok. Seperti ini Bapak Ibu nanti tampilannya. Hmm. Kalau yang teka-teki. Makhluk hidup yang like, oh you want. Ini karena tadi itu timernya yang dipercepat. Seperti itu ya. Ini cara-cara untuk membuat membuat apa namanya? Membuat pertanyaannya. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Jadi dari banyaknya aktivitas ini Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu ingin gunakan di sekolah, gunakan di peserta didiknya, gunakan di rumah, silahkan dipilih. Jadi mungkin tidak semua harus kita hatam ya untuk membuat soal. Jangan sampai nanti Bapak Ibu terganggu aktivitasnya yang lain hanya untuk memikirkan apa namanya pertanyaan atau menyiapkan soal. Tapi artinya nggak masalah kita mencoba untuk memberikan alternatif pembelajaran yang menarik. Mungkin yang gampang-gampang, mungkin yang kita bisa bikin soalnya. Gitu. Tapi kalau mau yang Bapak Ibu yang memang sangat niat untuk belajar, memperdalam ya silahkan. Jadi biasanya juga aplikasi ini tuh memberikan tutorial untuk penggunaannya. Jadi ini ada banyak. Saya juga sebenarnya tidak hafal semua. Saya mana yang memang itu menarik dan gampang saya buat, tidak menyita waktu terlalu banyak, itu yang saya kembangkan. Jadi ini adalah aplikasi salah satu yang bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk apa namanya memberikan nuansa baru, suasana baru di dalam pembelajaran. Itu aja sih. Kita ini kan pasti ingin memotivasi dan membuat kelas kita menarik dan fun seperti itu. Mungkin bisa jadi di Bapak Ibu misalnya kalau ada kegiatan pelatihan-pelatihan di kelas ya mungkin dia itu onsite di apa namanya di mana-mana di sekolah apa di apa bisa mungkin ini dijadikan sebagai ice breaking. Jadi kita tidak bisa mengkotakkan ini tampilannya dia cute seperti ini untuk anak kecil, tidak bisa juga. Nah, karena bisa juga kita gunakan ini sebagai ice breaking untuk misalnya Bapak Ibu sedang mengisi pelatihan atau sedang mengisi workshop dengan sesama guru atau apa lembaga tertentu lah ya, artinya suatu kegiatan yang mungkin ada ingin ice breakingnya yang menarik, bisa juga menggunakan ini kan seperti Kahoot itu kan kadang-kadang memang sering digunakan juga untuk ice breaking. Jadi agar kita tidak maksud saya tuh ih tampilannya imut banget mungkin untuk anak SD gitu ya untuk anak SMP tapi nggak juga sih gitu saya juga pakai ini di mahasiswa saya gitu kadang-kadang bosan dengan Bu Indrinya ngomong bisa jadi bisa menggunakan ini untuk alternatif aja biar suasana belajarnya jadi menarik. Kita sampai jam berapa ya Pak ya Mas Yayan? Oke, Bu, mungkin untuk materi bisa, kalaupun sudah cukup, mungkin bisa kita cukupkan dan kita beralih ke sesi tanya jawab, Ibu. Ya, nanti
kita masih ada waktu 2 hari lagi ya untuk diskusi di WA ya, Mas Wayan, Mas Yayan ya. Maaf, saya panggil Wayan terus. Gini. Oke, Oke, Pak Bapak Azhar, An. raise hand. Gih, Bapak Anzar. Iya, Halo. halo, didengar Pak Mas Yayan? Gih, didengar Bapak sebentar. Oh iya, minta maaf sebelumnya ini saya tidak bisa tampil lagi visi saya karena lagi tidak mendukung kayaknya. Oh, Oke, gih, ya, Bapak. Silahkan. ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Indria yang kami hormati, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik lagi. Ini Tidak, luar Pak. biasa, Ibu. Mudah-mudahan ini ada berkahnya untuk nanti kita bawa ke teman-teman guru di lapangan sehingga dia bisa memanfaatkan sebagai salah satu platform yang dia bisa memudahkan untuk proses pembelajarannya ke depan. Ibu Indra yang kami hormati, eh, minta maaf ini sebelumnya kemarin kan bukan berarti saya mengulir penyampaian Ibu kemarin bahwa tidak bisa bahasa Inggris. Rupanya ada insiden buat saya ini, Ibu. Kemarin saya Mm-mm. coba masuk di akun saya, ternyata saya klik, maksud saya mau gantikan itu ada foto di sebelah kanan. Saya mau ganti sepunya foto masuk ke dalam. Tapi setelah saya Mm-mm. klik, rupanya berubah jadi bahasa Indonesia. Saya bilang, oh rupanya terjawab sepunya pertanyaan tadi ini. Tapi, tapi minta maaf Bu, bukan berarti saya ini Gak apa-apa, Pak. cuma insiden jika ini insiden kayaknya ini yang saya terjadi karena kenapa saya bisa klik itu terus berubah begitu. Ya, berarti itu Ibu. Kemudian yang kedua, eh, tadi Ibu menyampaikan bahwa kalau misalnya mata pelajaran eksakta begitu, matematika, kimia, fisika, kayaknya tidak bisa masuk ya untuk ini langsung. Terus harus bikin gambar dulu, baru kita masukkan. Bisakah Ibu memberikan contoh dalam kesempatan ini bagaimana cara memasukkan gambar yang Ibu maksud tadi itu kalau misalnya Mm-mm. mata pelajaran eksakta itu? Saya kira begitu Bu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama, Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sebenarnya ini apa Bapak menggunakan email apa? Apa connect dengan akun Belajar ID enggak? Edukaply-nya. Kayak kan saya kalau pengawas itu bukan belajar, tapi Hmm. saya dinas pakai. Oh Istilahnya gitu, ya iya. dinas belajar juga, tapi enggak, bukan dari guru kan. Yes, Iya. ya, dia dari akun saya pakai dinas begitu. Oh gitu, iya. Karena Iya, di akun settingnya itu memang eh, language-nya language-nya itu memang nggak ada yang bahasa Indonesia. Saya juga sebenarnya agak kaget pas lihat punya Bapak, oh tapi ya iya, sudahlah nggak masalah kali ya. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab karena default language-nya itu ya memang Inggris, Espanyol sama iya, Prancis. Di akun Google saya pun itu juga sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau akun Google-nya bahasa Indonesia, biasanya aplikasi yang mengikuti juga menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. iya, Nah, kalau untuk yang tadi, misalnya menggunakan rumus tadi, maksudnya seperti ini. Saya share screen ya. Saya share screen. Misalnya Bapak Bapak membuat pertanyaan itu kan menggunakan Word ya. Ini kan Word iya, ya. betul. Kadang-kadang kan kita membuat saya bingung ya buat matematika. Cuman misalnya ada simbol. Kita kan insert equation ya kalau untuk bikin rumus ya di Iya, matematika. betul. Tuh, misalnya ini kan misalnya A plus BC sama dengan 2. Misalnya seperti ini ya. Mohon Iya, maaf ya, ini saya hanya mencontohkan aja ya. iya, Nah, misalnya ini, oke, insert equation symbol. Oke, misalnya seperti ini. Jadi, eh, yang dibikin membuat jadi gambar itu maksudnya adalah misalnya Bapak sudah membuat pertanyaan ya, nomor 1. iya, Pertanyaan 1. Terus pertanyaan nomor 1.
Apakah selesaikan rumus berikut, misalnya gitu aja ya. Ya, ya, enggak apa-apa, Ibu. Ya, hanya untuk jadi contoh kan Pak ya. Betul, betul, contoh saja ya. Aja deh. Insert question symbol. Misalnya ini ya. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Iya, Jadi iya. saya di anu kita itu di apa namanya di Windows kita itu ada aplikasi sticky apa namanya aplikasi untuk snapping tool. Bapak tahu nggak aplikasi snapping tool? Oh iya, biasa saya dengar Ibu itu biasa. Ya, saya Nah, biasanya menggunakan snapping tool. Jadi kayaknya ada bawaannya pertanyaannya Ibu ya dari komputer gitu. iya, itu memang ada Nah, di aksesoris, itu ada namanya snapping tool. Saya iya. kadang-kadang nyarinya itu di pencarian aja, snapping tool. Oh iya. Jadi nanti ada snapping tool, jadi pertanyaannya ini tuh dijadikan gambar aja seperti ini. Kan jadi gambar kan pertanyaannya. Artinya di capture. Ada banyak cara sih untuk mengcapture. Bisa di print screen, tapi saya lebih senang menggunakan snapping tool. Karena biasanya kan Bapak Ibu guru itu bikin pertanyaannya di Word. Betul Iya, enggak, Pak? betul, Di betul. Word 1 sampai 10, 1 sampai 20 yang sudah ada rumusnya. Nah, Iya, kalau membuat baru kan agak repot tuh. Jadi, misalnya ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya iya, ya. iya, Ya, pertanyaan 2 dan seterusnya. Jadi, ya kita edit aja di situ. Kita jadikan gambar, new, terus pilih gambar, jadikan gambar seperti ini, baru disimpan. Misalnya kita simpan dia di apa namanya di sini misalnya contoh ini ya contoh gambar satu, oke, save seperti ini udah di save kan gambarnya. Jadi nanti setelah itu ini contoh satu gambar yang sudah dibuat pertanyaan. Jadi nanti hmm, tinggal kita kembali lagi ke pertanyaan apa namanya ininya di pertanyaan balik lagi ke Educaply-nya. Saya iya, nggak perlu buat pertanyaan baru ya Pak ya. Saya edit iya. aja yang ada. Oke, ini kita ada matematika dasar ini, kita edit aja tuh. Nanti, oke, ini sudah ada pertanyaannya. Misalnya saya tambah nomor 11. Oke, nah ini nanti tinggal dipilih aja. Klik ini, pilih new file. Saya pelan-pelan aja, diklik nomor ini, pilih new file, terus pilih di mana tadi menyimpan gambar tersebut. Pengabdian. Oke, contoh ini kan tadi gambar ini ya. Oh iya. Terus setelah itu pilih open. Kita lihat. Nah, nanti kita pilih OK. Sudah ada berupa gambar di sebelahnya. Nanti kita kerjakan soal dengan dikerjakan soal berikut. Misalnya kita ketik di sini ya. Iya. Nah, ini acak aja. Bisa kok jawabannya. Mungkin Bapak bisa memasukkan jawaban gambar itu apa? Bisa memasukkan eh, gambar di jawaban juga bisa. Oh Seperti ini. iya. Ini contoh ya. Jadi Iya, masih Bu, iya. kayaknya tuh masih yang berantakan. Enggak apa-apa, yang penting ditahu dulu caranya, Ibu. Iya, sudah Nah, seperti itu. Nanti selesai itu kan tinggal kita preview aja ya untuk melihat hasilnya. Ini nomor 11. Kita preview untuk melihat hasilnya. Oke, start. Kita lihat dulu. Semoga dia muncul ya langsung. Karena tadi 40 dikurangin 25. 15 kurangin 10, 5. 1 tambah 5, 16.
Nanti seperti ini Pak dia. Oh Ini kan iya. ini kan tadi rumus. Nih nanti tinggal di zoom seperti ini. Ini kalau Oke. pertanyaannya gambar. Nanti akan di zoom seperti ini. Nanti kalau jawabannya gambar, nanti akan di zoom seperti ini. Ini Oke. agak ini dia mati karena terkait dengan timer waktu ya. Oh iya. Iya. Menyediakan 15 detik. Tapi Iya. seperti itu nanti tampilannya. Jadi di soal yang di atas ini dia akan di zoom bisa melihat apa namanya apa namanya soalnya di situ. Untuk Iya. timer tergantung Bapak Ibu biasanya kan kalau mata pelajaran matematika, fisika itu kan nggak Waktunya bisa Bu biasa. dikasih timer ya mungkin waktunya yang di apa Hmm. namanya yang di apa tidak diaktifkan. Jadi di sini Oh. ada information, ada option, dan ini kan di sini ada time-nya. Kalau mau pakai waktu silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Oh. Oh Tinggal iya di ya. Nah, jadi Siap. artinya kapan-kapan selesai mengerjakan, kapan-kapan selesai Ya, bisa. selesai. Ya. Ya, karena eh, tidak banyak aplikasi itu memang yang bisa menuliskan simbol, simbol rumus. Itu memang tidak semua. Itu memang agak bisa dikatakan sedikit kelemahan di situ. Iya. Tapi ada solusinya Ibu ya tadi. Ya, tapi kita Kasih. mensiasati caranya, Ya, Pak. sesuatu ya. Mensiasati dengan membuat gambar atau membuat dia menjadi picture gitu. Jadi Ya. banyak sih memang membuat kuis di Moodle pun itu juga ada yang tulisannya memang tidak available beberapa rumus itu ada. Ada yang sudah available rumus ada sebagian, tapi ada juga yang rumit-rumit juga nggak bisa. Jadi cara mensiasatinya ya saya biasanya menggunakan gambar tadi itu saya capture yang bagian gambarnya itu yang saya upload. Nah, untuk soal-soal yang matematika, yang eksak, matematika gitu juga seperti itu. Untuk apa namanya alternatif lah ya, apa, apa namanya mencari alternatif lain agar bisa Betul. digunakan. Iya. Mau Ibu saya sambung lagi pertanyaan. Ini nanti kalau peserta didiknya mau kerja harus berurut ya Bu ya, mulai dari satu, nggak bisa lompat begitu dari satu Bisa, menjadi. Oh bisa bisa ya. Pak. Ya, nanti kan di sini ada kita bisa pilih shuffle question order. Jadi setelah meng-create itu nanti ada option. Option ini adalah settingan dari soalnya. Jadi ada kita set number errornya. Artinya kita bisa memberikan number of lap nyawanya berapa kali kita izinkan untuk mengulang, mencoba kalau Oh memang iya. salah itu kita bisa izinkan. Enggak juga enggak apa-apa, tergantung kita sebagai pembuat soal gitu ya. Iya. Timernya juga bisa gitu. Tadi kan kalau untuk waktu untuk soal-soal matematika mungkin agak lama kan anak-anak mengerjakan rumus Betul. menemukan angka. Question per gamenya ini set total number of question jumlah pertanyaannya itu bisa ini kan tadi jumlahnya 11 jadi dia 11 gitu. Nah, terus di sini ada shuffle question order. Ini ada pertanyaannya apakah mau berurutan 1 sampai 11 atau mau di random. Itu juga bisa. Ini sebenarnya kalau random pertanyaan ini tuh saya dulu pernah riset ya, penelitian kalau melihat anak-anak kalau misalnya dikasih quiz online seperti ini. Jadi kalau di random pertanyaannya, artinya kan kalau dia satu kelas komputernya sama, terus berdampingan, jadi Bisa pertanyaannya sama. akan berbeda-beda. Tampilannya Iya. berbeda-beda. Setiap komputer itu tampilannya berbeda-beda. Jadi dia nggak bisa diskusi anak-anaknya. Iya. Itu sih sebenarnya salah satu cara juga untuk membuat mereka agar bisa mandiri untuk belajarnya. Gitu. Tapi tergantung lagi, ini kan aplikasi ini kan alternatif solusi ya. Tapi kita juga syukurnya diberikan hak untuk mengedit gitu, memberikan option pilihan. Kita mau seperti apa itu diberikan pilihan. Itu enaknya. Jadi tergantung kita lah ya, Bapak mau seperti apa untuk mentreatmentnya. Iya. Masih ada waktu, Mas Yayan? Ya, terima kasih Bu Andrea. Mungkin masih, Oke, nggih. terima kasih. Makasih Bapak. Mungkin satu lagi pertanyaan Ibu, mohon izin sebelum Oh kita iya. akhiri perjumpaan kita. Mungkin satu lagi, baik Bapak Ibu silahkan. Jika Ini ada kita yang perbedaan ingin waktu bertanya. 1 jam ya dengan Bapak Ibu ya. Nggih. Perbedaan waktu 1 jam, nggih. Iya, karena Mari kalau Bapak Ibu sekalian yang hari Senin kan ini, agak sedikit tricky ya kalau hari nggih. Senin itu.
Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa langsung mengacungkan tangan dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian dan akan saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Baik Bapak, terkait dengan tadi di kolom chat dengan rekaman nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan langsung di channel YouTube dari Akademisi Nusantara. Karena di sana akan terlihat secara full terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini tentu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri mungkin pertemuan kita pada malam hari? Oke, izin Ibu, ada yang bertanya dari kolom komentar chat, izin saya bacakan Ibu Indriati Indratrohmi. Pertanyaannya adalah dari Ibu Vivanggoro Auri, untuk hasil kerja anak-anak bisa kita lihat di mana ya Bu? Apakah ada reportnya? Iya, ada Baik, reportnya. Ibu, nggih. Terkait dengan jawaban dari pertanyaan Ibu Vivanggoro, mungkin bisa langsung direspon oleh Ibu materi kita. Silakan Ibu. Iya. Jadi nanti di sini ada setiap setiap yang sudah kita setiap tugas yang sudah dipublish itu kan di sini ada published. Mohon maaf tadi saya lupa dengan report ya. Ada reportnya. Jadi nanti ada Bapak Ibu klik report di sini. Ini kan ada Progi James, ini ada report. Nah, setelah dipublish itu nanti ada reportnya. Reportnya ini nanti ada total playernya berapa, skornya berapa. Itu nanti reportnya ada di situ. Bisa di view aktivitasnya. Oh, view aktivitasnya nanti reportnya ada di sini. Seperti itu. Ada reportnya. Di reportnya ada di setiap soal yang sudah dipublish. Ya, nanti Bapak Ibu coba nanti reportnya itu semuanya ada. Kita kan punya my activities. Nah, aktivitas kita ini kan ada aktivitas yang di pending publish juga ada yang dipublish. Jadi di sini ada aktivitas untuk reportnya. Di sini ada titik-titik ini itu untuk editing, duplikat, download, print dan lain sebagainya. Di sini ada reportnya di bagian sini. Situ posisinya. Iya, Izin untuk download sebentar, itu untuk soal. apakah download? Ya, apakah untuk soal yang diberikan atau hasil report? Iya, Kalau download itu untuk apa ya, Bung Gih? Mungkin bisa itu langsung ditanggapi, Bu. download itu soalnya. Oh, gitu. Soalnya, kalau download itu untuk soalnya. Mm-mm. Kalau report nanti Oh, ya oke, bisa oke. dilihat di reportnya. Nanti bisa diekspor ke Excel hasilnya. Tinggal dibuka di bagian report, Oh, nanti di paling bawah itu ada export to Excel. oh, nggih. Berarti kalau untuk report langsung mengekspor ke Excel, Ibu nggih, terkait dengan Ya, download itu yang download adalah download soal atau butir soal yang iya. ada. Download soal, nanti Nggih. soalnya itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam LMS karena ini juga bisa masuk ke Moodle, bisa juga masuk ke Google Classroom dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk report ya memang hasil dari reportnya. Sama-sama Ibu. Nggih. Makasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali mungkin jika ada yang masih ingin bertanya, mohon maaf sekali karena kita terkendala waktu, perbedaan waktu dan jarak sehingga Zoom kita pada malam ini dengan sangat berat hati Bapak Ibu untuk saya tutup. Namun jangan khawatir Bapak Ibu bisa menyaksikan rekaman video ini secara full di channel YouTube Akademisi Nusantara dan juga ada WA Group diskusi interaktif yang tetap aktif selama beberapa hari ke depan dan Bapak Ibu bisa berkonsultasi di WA Group tersebut atau menyaksikan melalui channel YouTube dan lain sebagainya termasuk juga saluran-saluran yang sudah diberikan oleh Ibu Indri dari kemarin media sosial itu artinya kalau media sosialnya sudah di-share berarti siap menerima berbagai macam chat yang akan
Iya, mengirim, silahkan. dikirim ke Bu Indri, silahkan. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan, izinkan saya sedikit review materi pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentu pembuatan soal dalam EduCop Play ini bermacam-macam bentuknya, ada Froggy Games, ada Matching Pass, dan lain sebagainya. Adapun bentuknya hampir sama Bapak Ibu, di mana kita membuat soalnya dulu, kemudian memilih pilihannya, kemudian informasi dan preview, baru setelah itu dipublish. Dan juga bisa kita menggunakan quiz challenge dengan memberikan pin dan juga share link. Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan ini adalah bisa mengimport dengan gambar, bisa juga diimport dengan rekaman suara, bisa juga diinput dengan berbagai macam multimedia files yang dapat mendukung pemahaman siswa tentu dalam menerjemahkan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan terkait dengan materi atau pertemuan kita pada malam hari ini, saya cukupkan dengan terkendala waktu yang sudah sangat menipis. Terkait dengan pembelajaran game edukasi pada kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan selama 2 hari Bapak Ibu, terkait dengan tanggal 9 kemarin dan sekarang di tanggal 10 September 2023. Terima kasih Ibu Indri atas kesediaannya yang sudah membersamai kami pada 2 malam ini, dan tentu tetap membersamai dalam beberapa hari ke depan dalam diskusi WA Group yang bisa diakses juga oleh seluruh peserta dan juga akan dijawab dengan Ibu Indri. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati beserta pimpinan LPP Akademisi Nusantara Bapak Ari Purmadi, kegiatan kita pada malam hari ini terkait dengan pembelajaran berbasis game edukasi pada kurikulum Merdeka saya tutup. Akhir kata, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kelebihan hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kekurangan berasal dari saya sendiri dan juga manusia tentunya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam akademisi Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.